Halo semuanya, perkenalkan saya Farhan Ilmi Yudika dengan NIM 2506711. Kali ini saya akan membahas hasil tulisan artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua unsur alam dan makhluk hidup yang menjadi fondasi utama bagi kelangsungan kesejahteraan kita. Di Indonesia, lingkungan hidup memegang peran strategis dalam mendukung seluruh kegiatan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Namun, kita menghadapi sebuah dilema besar. Di satu sisi, sektor industri pengolahan secara konsisten menyumbang angka yang sangat signifikan, yakni sekitar 18 hingga 19% dari total produk domestik bruto atau PDB nasional kita. Namun di sisi lain, industrialisasi yang masif ini membawa tekanan luar biasa bagi lingkungan hidup, memicu masalah serius seperti pencemaran air, udara, dan juga tanah. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bukan sekedar perubahan administratif, melainkan pergeseran paradigma hukum yang sangat mendasar. Ada 3 perubahan krusial yang harus kita pahami. Pertama, transformasi sistem perizinan. Dulu, izin lingkungan adalah instrumen mandiri yang berfungsi sebagai saringan awal yang sangat ketat. Jika tidak lolos, pabrik tidak boleh beroperasi. Sekarang, konsep ini sudah dihapus dan diubah menjadi persetujuan lingkungan yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Kegiatan beresiko rendah kini mendapat kemudahan izin yang sangat cepat. Kedua, perubahan mekanisme AMDAL. Dalam aturan lama, AMDAL adalah ruang partisipasi publik yang demokratis dan inklusif. Siapa saja yang peduli bisa bersuara. Namun, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi ini dibatasi secara ketat hanya untuk masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini berpotensi besar menurunkan kualitas analisis lingkungan karena hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat luas. 3. Penegakan hukum. Terjadi pergeseran dari sanksi pidana yang memberikan efek jerak kuat, beralih ke sanksi administratif yang lebih lunak. Secara efisiensi memang cepat, tetapi pengurangan sanksi pidana ini sangat berisiko membuat pelaku usaha meremehkan pelanggaran lingkungan. Dari ketiga poin ini, terlihat jelas bahwa fungsi preventif hukum lingkungan kita mengalami pelemahan demi mempercepat arus investasi. Teori di atas kertas seringkali berbeda dengan kenyataan. Dalam implementasinya, penyederhanaan perizinan ini tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat dari pemerintah. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban lingkungannya demi menekan biaya operasional. Terdapat beberapa kasus yang terjadi karena hal ini. Yang pertama, kasus Sungai Citarum. Selama bertahun-tahun, pabrik-pabrik tekstil membuang bertonton limbah cair beracun yang mengandung logam berat langsung ke sungai tanpa pemurnian yang memadai. Dampaknya, ekosistem perairan hancur dan warga sekitar mengalami krisis kesehatan serius, mulai dari penyakit kulit hingga gangguan pernapasan dan juga pencernaan. Kasus kedua yaitu tragedi lumpur Lapindo. Pada tahun 2006, proyek pengeboran gas bumi oleh PT Lapindo Brantas memicu semburan lumpur panas berskala masif. Bencana ini menenggelamkan ribuan rumah, melumpuhkan ekonomi warga, dan menghancurkan ekosistem secara permanen. Kasus ini menjadi contoh paling destruktif mengenai bagaimana sebuah korporasi sanggup memporak-porandakan tatanan lingkungan hidup. Kedua kasus ini menjadi bukti tak terbantahkan jika regulasi yang ada saja masih sering dilanggar karena lemahnya pengawasan. Lalu bagaimana jika regulasi tersebut semakin dilonggarkan? Disinilah etika bisnis diuji. Etika bisnis secara tegas menuntut pelaku usaha untuk tidak sekedar berorientasi pada keuntungan finansial semata. Korporasi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertanggung jawab penuh atas dampak sosial dan lingkungan yang mereka timbulkan. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih longgar seharusnya tidak dijadikan celah bagi perusahaan untuk lari dari tanggung jawab. Deregulasi harus diimbangi dengan kesadaran etika yang lebih tinggi.
Perusahaan yang secara konsisten menjaga lingkungan justru akan mendapat kepercayaan publik yang lebih kuat dan memastikan bisnis mereka bertahan dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana kita mengatasi lemahnya pengawasan dari birokrasi pemerintah? Disinilah teknologi mutakhir bernama Agentic AI atau kecerdasan buatan otonom hadir sebagai solusi inovatif. Berbeda dengan AI biasa yang pasif, Agentic AI mampu bertindak, merencanakan langkah, dan mengeksekusi proses birokrasi secara mandiri di sektor lingkungan. Di sektor lingkungan, AI bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, sistem ini dapat menyortir formulir, perizinan, dan membaca laporan analisis lingkungan secara kilat untuk menemukan data yang tidak lengkap atau dimanipulasi. Yang kedua, lebih canggih lagi, AI dapat menggunakan data satelit penginderaan jauh untuk memantau secara otomatis apakah sebuah pabrik mematuhi standar pembuangan limbah atau tidak. Yang ketiga, mengingat UU Cipta Kerja memprioritaskan sanksi administratif, AI bisa langsung merancang langkah perbaikan dan menerbitkan surat denda secara otomatis tanpa harus menunggu proses birokrasi yang lambat. Namun, teknologi ini punya batasan. Untuk mencegah kesalahan, sistem ini wajib menggunakan pendekatan human in the loop. Artinya, untuk keputusan fatal seperti mencabut izin usaha, persetujuan akhir harus tetap berada di tangan pejabat manusia. Dan yang terpenting, hukum harus tetap menganut asas tanggung jawab mutlak. Jika sistem AI perusahaan error dan gagal mendeteksi kebocoran limbah, perusahaan tidak bisa menyalahgunakan mesin dan wajib bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi. Sebagai kesimpulan, Undang-Undang Cipta Kerja memang membawa kemudahan perizinan untuk mendorong laju investasi. Tetapi kebijakan ini menyimpan potensi pelemahan perlindungan lingkungan secara substansial. Ambisi pertumbuhan ekonomi mutlak harus senantiasa berjalan beriringan dengan instrumen pengawasan yang berlapis dan ekstra ketat. Kita butuh menegakkan hukum yang konsisten, partisipasi publik yang dikembalikan fungsinya secara bermakna, dan integrasi teknologi seperti Agentic AI untuk mengatasi keterlibatan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi yang melesat tidak boleh menjadikan kelestarian alam sebagai korban. Mari kita pastikan jaminan lingkungan yang sehat tetap bisa kita wariskan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan pendapat Anda tentang regulasi lingkungan di Indonesia pada kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa.